Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas syuhur wa anzala fihil qur'ana kama anzala fihil taurata wal injila waz zabur wa fataha fihi abwaban jinan wahaya amma fiha minan na'imi wal widani wal kusur wa aglaqa abwaban niran anil mu'minina wa a'addaha likulli musyrikin wa kafur wa farada siyamah wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamah wa rattaba alaihil jazaa'al ma'tsur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahaqqu mahmudin wa ajjalu mashkur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yas'arahu Allahu lana biha sudur wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh min nabiyyin quraba min rabbihi hatta juz'in nur sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutazamaini ala mamalil ayyam wa salim tasliman katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di bagian kedua sudah jelas kehidupan bangsa Arab sebelum lahir Rasulullah SAW yang penuh dengan kesyirikan. Maka di bagian ketiga ini yaitu kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Beliau Rasulullah SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya yang bernama Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran Rasulullah SAW di Hitan, selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakr, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah.
Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya karena Rasulullah SAW anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan bayi lagi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Seraya berkata malaikat Jibril, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya, tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dengan berat hati, dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yatsrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km, ditepani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah, tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu masih kanak-kanak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut,
beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkanlah dia. Demi Allah, anak ini punya kedudukan tersendiri." Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya panggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Muhammad kecil. Saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, yaitu Abu Thalib. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawatnya, melindunginya dan membelanya, bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra, yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut seorang pendeta bernama Buhair, yaitu rombongan turun menjamu pendeta Buhairot terkecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Mekah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Disepakati pada bulan Dzulqa'dah yang masuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang didalimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Masa muda Rasulullah SAW dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kehidupannya, Rasulullah SAW mengembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut.
Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lain. Dia sertakan pula budak bernama Maisyarah untuk menemani Rasulullah SAW. Berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri Syam bersama Maisyarah untuk membawa dan menjual barang dagangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikianlah bagian ketiga kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah SAW sampai Muhammad Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, yang akan dibawakan ke bagian 4. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, apabila kita merenungkan kelahiran Rasulullah SAW, betapa kita bahagianya menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW, yang tentunya kita mengharapkan syafaat darinya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara, mohon doanya agar saya diistiqomahkan untuk membacakan riwayat-riwayat Islam sebagai penghantar tidur Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin. Di bagian 3 ini mudah-mudahan membawakan makna yang paling dalam untuk kita semuanya. Untuk kebagian 4, yaitu Muhammad Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, yang insya Allah bila saya masih mempunyai umur akan saya bacakan di bagian keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.